aja kalau mau udah ngasih kode ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anakku. Ya, mudah-mudahan hari ini adalah hari yang bahagia buat kalian. Hari ini kita akan mempelajari masalah kebijaksanaan fiskal dan moneter, yang mana kemarin-kemarin sudah diberikan penjelasan ya, apa dan bagaimana kebijaksanaan tersebut. Ya, tapi kali ini kita adalah ingin diskusi, ya, diskusi masalah kebijaksanaan moneter dan fiskal. Ya. Nah, nanti akan saya bagikan per kelompok ini ada 5 orang per kelompok. Nanti per kelompok maju ya, untuk memberikan pendapatnya apa dan bagaimana kebijakan fiskal tersebut. Ya. Di sini nanti di LKPD ini ya ada pertanyaan dan yang didiskusikan ya. Ya, itulah yang harus kalian diskusikan. Apa sih pendapat kalian tentang hambatan atau kendala daripada kebijaksanaan fiskal tersebut? Ya. Tapi sebelum kita mau masuk pelajaran ini, saya akan absen dulu untuk kelas ini. Apakah ada yang masuk atau tidak? Ya. Saya absen dulu. Ya. Satrio hadir. Ya. Rahmawati, Anum hadir. Pelajaran Andika. Ya, alhamdulillah sudah ini semua. Ya, bisa absensi. Karena saya juga absensinya lupa. Tapi sebelum saya masuk pelajaran ini, ya coba kalian lihat di apa dan bagaimana kebijaksanaan fiskal tersebut. Ya, bisa kalian dengarkan untuk pendekatan YouTube di tempat ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Apa saja yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini? Kita akan mempelajari 4 hal. Pertama, pengertian tujuan dan instrumen kebijakan fiskal. Yang kedua, pengertian tujuan dan instrumen kebijakan moneter. Yang ketiga, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Dan yang keempat, bagaimana penerapan kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Kita akan membahas kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal. Kata fiskal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Dalam konsep ekonomi, kebijakan fiskal memiliki arti kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi yang terkait dengan pengaturan pendapatan dan belanja negara atau pengeluaran negara. Pasti ada solusi. Nah, pasti ada solusi. Don't worry, pasti ada solusi. Bersama Telkomsel Enterprise, pasti ada solusi. Dalam prakteknya, yang menjalankan kebijakan fiskal adalah pemerintah dipimpin oleh presiden dan dijalankan secara operasional oleh Kementerian Keuangan dan menteri-menteri terkait. Tujuan kebijakan fiskal: pertama, meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong tumbuhnya lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga sehingga dapat menekan inflasi. Dan yang terpenting yang keempat adalah menjaga stabilitas ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal. Ada 2 instrumen utama kebijakan fiskal, yakni pengeluaran negara dan penerimaan negara. Pengeluaran negara merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk berbagai kegiatan operasional, pembangunan, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh negara. Ada 4 bentuk pengeluaran negara. Pertama, belanja rutin. Yang kedua, belanja pembangunan. Yang ketiga, subsidi. Dan yang keempat adalah
insentif. Belanja rutin terkait dengan pengeluaran untuk operasional negara, misalkan membayar gaji. Belanja pembangunan terkait dengan upaya untuk membangun sebuah negara, misalkan membangun infrastruktur. Subsidi terkait dengan pemberian bantuan kepada masyarakat, kepada negara secara tidak langsung lewat pemotongan harga atau biaya. Nah, insentif merupakan pemberian bantuan uang kepada rakyat oleh negara secara langsung, misalkan bantuan langsung tunai atau BLT. Penerimaan negara merupakan berbagai sumber penerimaan yang dapat dijadikan alternatif untuk mengisi kas negara. Ada 4 sumber penerimaan negara. Pertama, pajak, merupakan pungutan wajib dari pemerintah atau dari negara kepada rakyat. Kemudian bea cukai. Bea cukai merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang impor ataupun ekspor, serta terhadap barang-barang tertentu yang diatur khusus oleh undang-undang, misalkan rokok. Yang ketiga adalah penerimaan negara bukan pajak. Misalkan penerimaan negara berasal dari sitaan, denda, dan lain sebagainya. Dan sumber keempat adalah hutang atau hibah. Hutang merupakan pinjaman yang diberikan kepada negara dari pihak ketiga, sedangkan hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moneter berarti mengenai uang atau berhubungan dengan keuangan. Secara ekonomi, kebijakan moneter memiliki makna kebijakan yang diambil oleh negara, dalam hal ini otoritas moneter, otoritas keuangan, untuk menjaga stabilitas ekonomi sebuah negara dengan cara melakukan pengaturan terhadap peredaran uang. Pelaksana kebijakan moneter adalah Bank Sentral di Indonesia. Pelaksana kebijakan moneter adalah Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter. Ada 4 tujuan utama kebijakan moneter. Pertama, menjaga stabilitas ekonomi negara. Yang kedua, menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi. Dan yang terakhir, mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru. Instrumen kebijakan moneter. Ada 3 instrumen utama kebijakan moneter. Pertama, kebijakan diskonto. Yang kedua, kebijakan operasi pasar terbuka. Dan yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas. Kebijakan diskonto merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral dalam hal ini melakukan penetapan nilai suku bunga yang harus dibayarkan oleh Bank Umum kepada Bank Sentral. Dengan kata lain, kebijakan diskonto merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mematok nilai suku bunga. Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga setiap sebulan sekali. Kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini terkait dengan upaya Bank Sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dalam negeri, dalam hal ini rupiah, terhadap mata uang luar negeri. Bank Indonesia melakukan campur tangan terhadap jalannya perdagangan di pasar modal dan juga di pasar keuangan. Campur tangan ini berupaya menjaga agar nilai tukar rupiah dan nilai pasar modal stabil. Kebijakan cadangan kas merupakan penetapan nilai cadangan yang harus dimiliki oleh Bank Umum. Dalam hal ini, Bank Indonesia menetapkan jumlah minimum cadangan kas yang harus ada di dalam sebuah bank. Kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Kebijakan ekspansif merupakan kebijakan yang diambil dengan satu tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, dan mendorong investasi dan tumbuhnya daya beli masyarakat. Kebijakan ekspansif diambil pada saat kondisi perekonomian di sebuah negara mengalami lesu, penurunan, atau mengalami depresi. Seperti hari ini, pada saat kita menghadapi kondisi COVID-19, maka negara mengambil kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif baik fiskal ataupun moneter bertujuan agar daya beli masyarakat meningkat.
Kebijakan ekspansif Pakai ongko dari aplikasi kredit. Pakai ongko dari aplikasi kredit. fiskal ditempuh dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Pemerintah akan meningkatkan pengeluarannya, akan meningkatkan belanjanya. Di saat yang sama, pemerintah akan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap daya beli masyarakat akan meningkat, mengingat beban pajak yang ditanggung oleh rakyat berkurang. Dari sisi moneter, kebijakan ekspansif diambil dengan cara mengurangi suku bunga dan mengurangi jumlah cadangan kas pada bank-bank umum. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bertambahnya jumlah uang yang beredar di masyarakat membuat masyarakat bergairah untuk melakukan belanja sehingga daya belinya meningkat. Dengan mengurangi nilai bunga, maka masyarakat enggan menabung mengingat bunganya rendah. Di saat yang sama, masyarakat juga akan sangat terbantu karena bunga bank yang rendah membuat mereka mudah melakukan aktivitas bisnis. Kebijakan ekspansif dilakukan secara bersama-sama, baik ekspansif moneter maupun ekspansif fiskal. Mengingat kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan satu kebijakan yang utuh yang dilakukan oleh sebuah negara walaupun dijalankan oleh institusi yang berbeda. Berikutnya, kebijakan kontraktif. Kebijakan ini juga disebut sebagai kebijakan pengetatan. Pemerintah menerapkan kebijakan pengetatan dikarenakan terjadinya laju inflasi yang tinggi, harga-harga mengalami kenaikan yang mengakibatkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Kebijakan kontraktif secara fiskal dilakukan dengan mengurangi belanja negara, menaikkan pajak, mengurangi subsidi. Sedangkan dari sisi moneter, kebijakan kontraktif dilakukan dengan cara menaikkan suku bunga, menaikkan cadangan kas di dalam bank umum. Dengan menaiknya suku bunga diharapkan jumlah uang yang beredar semakin berturun. Begitu juga dengan menaikkan cadangan kas dalam bank umum membuat bank berhati-hati atau sangat selektif dalam memberikan kredit karena mereka punya batas cadangan kas yang harus dijaga sehingga uang yang ada di dalam kas bank tidak digunakan untuk menyalurkan kredit secara keseluruhan kepada masyarakat. Perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sejatinya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter memiliki tujuan yang sama, yakni membangun dan menjaga stabilitas perekonomian sebuah negara. Namun dalam prakteknya memiliki sedikit perbedaan. Dari sisi pelaksana, kebijakan fiskal dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden yang dibantu oleh para menterinya. Sedangkan kebijakan moneter dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dari sisi instrumen utama kebijakan fiskal adalah aspek pengeluaran dan penerimaan negara. Sedangkan instrumen utama kebijakan moneter adalah penetapan nilai suku bunga, penetapan cadangan kas pada bank umum, dan operasi pasar terbuka. Bagaimana penerapan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di Indonesia? Kita tahu hari ini kita sedang menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Pandemi ini telah membuat perekonomian mengalami penurunan. Menghadapi kondisi tersebut, maka pemerintah menerapkan kebijakan ekspansif, yakni sebuah kebijakan yang berupaya untuk mengatasi penurunan kondisi perekonomian. Kebijakan ekspansif secara fiskal ditunjukkan dengan meningkatkan pengeluaran negara. Negara meningkatkan anggaran pengeluarannya dengan berbagai cara. Negara memberikan berbagai insentif kepada rakyat untuk menghadapi kondisi pandemi ini. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa 22,3% pengeluaran negara meningkat pada periode bulan April sampai dengan bulan Juni. Sedangkan pada periode bulan Juli sampai dengan bulan September, pengeluaran negara meningkat sebesar 16,9%. Angka ini jelas menunjukkan bahwa dari sisi fiskal
pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan ekspansif. Sementara dari sisi moneter, kebijakan ekspansif dilakukan dengan mengurangi nilai suku bunga atau menurunkan suku bunga. Dari data yang dirilis oleh BPS dan BI diketahui bahwa suku bunga Bank Indonesia pada Desember 2018 adalah 6%, kemudian pada Desember 2019 adalah 5%. Pada Januari 2020, suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia masih stabil di angka 5%. Sedangkan pada periode bulan Juli sampai dengan Oktober, selama 3 bulan berturut-turut, nilai suku bunga Bank Indonesia turun menjadi 4%. Hal ini jelas menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai suku bunga dari periode 2018 ke periode 2020. Ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia benar-benar menerapkan kebijakan ekspansif. Ya, sudah selesai tadi ya kita melihat bagaimana penjelasan daripada kebijakan fiskal dan moneter tersebut. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya, yang mana kebijakan fiskal ini adalah terutama adalah BI yang berkepentingan adalah Bank Indonesia ya, yang mana dia untuk menaikkan dan menurunkan bunga daripada di perbankan. Jadi ketika bunga perbankan naik, maka biasanya akan diikuti hal-hal yang lain seperti adanya kredit macet, kemudian banyaknya pengangguran atau itu yang terjadi. Ya, saya minta di sini setelah kalian memahami ini, ya kita akan masuk kepada diskusi apa dan bagaimana kebijakan fiskal tersebut yang dihadapi Indonesia ketika COVID pandemi berlangsung. Ya, saya harapkan adalah gunakan daripada HP Anda untuk mencari masalah-masalah yang ada di Indonesia, terutama adalah ketika memang terjadinya suatu pandemi. Dalam artian apa sih hambatan atau kendalanya dalam kebijakan moneter atau fiskal? Ya, saya harapkan saya kasih waktu untuk kurang lebih 10 menit untuk mendiskusikan apa yang ada di LKPD ini ya. LKPD ini sehingga kalian bisa maju ke depan untuk apa dan bagaimana menurut pendapat kalian, apa sih hambatannya ketika ada kebijaksanaan baik moneter atau fiskal tersebut ya. Ini silakan per kelompok ada 5 orang ya. Nanti maju ke depan. Silakan gunakan handphonenya untuk mencari jawaban dan pertanyaan. Salah satu kebijakan fiskal ini adalah bahwa
Ini udah ketemu jawabannya? Udah. Ya kalau memang sudah, saya minta kelompok untuk maju ke depan untuk memberikan jawaban. Semuanya kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil presentasinya, hasil dari diskusinya. Apa sih yang menjadi kendala dalam kebijaksanaan fiskal dan moneter ini? Kelompok pindah duluan nih. Belum. Oh. Udah. Nah, Nela maju dulu, Nela. Silakan perkenalkan kelompoknya, kelompok dari Kamboja, Pak Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hambatan apa saja hambatan dalam membuat kebijakan moneter dan fiskal oleh pemerintah pada masa pandemi COVID-19. Kendala yang ada saat pandemi COVID-19 salah satu contohnya adalah seperti banyaknya para pekerja yang terkena PHK dan banyaknya usaha yang tutup atau bangkrut dikarenakan pandemi COVID-19. Salah satu kebijakan dari moneter dan fiskal adalah menurunkan para pengangguran. Tapi karena adanya COVID-19 ini, banyak sekali para pekerja yang terkena PHK dan meningkatkan pengangguran yang ada di Indonesia. Ya, itu dari kelompok Nela sudah menjelaskan bahwa kebijaksanaan fiskal itu ya akan ada hambatan ya bila mana ya banyak perusahaan-perusahaan itu tutup sehingga menimbulkan banyak pengangguran. Pengangguran ini juga karena masalah nanti di masyarakat. Ya, adanya pasokan kemudian kenapa butuh kebutuhan perut. Ya, ini yang menjadi hambatan pemerintah untuk cepat memberikan solusi ketika COVID-19 ini. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Kan itu hambatannya. Ya. Gimana cara mengatasi hambatan tersebut? Kita bisa mengadakan penyuluhan tentang bisnis yang bisa dilakukan saat COVID-19. Seperti yang tadi dilakukan kalian Shopee itu pekerjaan lowongan. Ya, itu sudah dijawab. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, silakan tepuk tangan untuk. Silakan kelompok yang lain.
saat telah terjadi. Untuk hambatannya, kebijakan moneter menjadi tindakan independen berpotensi menimbulkan serangan spekulasi falas dan sulit menentukan nilai tukar yang tepat sehingga sering menimbulkan overvalue. Apabila tidak berhasil dikendalikan, maka dari itu hambatan bisa diatasi dengan cara Belanja daerah berkualitas dan dana kesehatan dialokasikan, anggota ketahunan pangan dan anggota infrastruktur. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ada pertanyaan dari kelompok Pak. Ya, kalau tidak ada, silakan lanjut. Mas, mas. Jangan ada nanya. Jangan. Kan teman. Lalu tadi juga ada hubungannya COVID-19. Pertanyaan Pak. Tadi dulu kan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya menjelaskan tentang hambatan dalam membuat kebijaksanaan moneter dan fiskal oleh pemerintah. Hambatan moneter menjadi tidak independen berpotensi menimbulkan serangan spekulasi falas dan sulit menentukan nilai tukar yang tepat sehingga sering menimbulkan overvalued apabila tidak berhasil dikendalikan. Penghambat fiskal yaitu tidak stabilnya pertumbuhan dan pemerataan pendapat banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Kebijakan fiskal dapat diatasi, belanja daerah berkualitas, dana kesehatan dialokasikan, kebijakan moneter, menaikkan suku bunga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan definisi dalam kelompok apa saja hambatan dalam membuat kebijakan moneter dan fiskal oleh pemerintah.
kehilangan pekerjaan, PHK. Terus pedagang kaki lima yang kena PPKM dia bisa jualan. Terima kasih. Pak, nanya nih, satu lagi dong, Zito. Ah, Ya Pak. ya, saya Putra ini bertanya. Hubungannya sama COVID-19 apa dan cara mengatasinya seperti apa? Oh, bagaimana sih? Hubungannya sama COVID-19 apa? Gimana hubungannya sahabat teman? Benar. Tidak bekerja, kalau tidak bekerja dapat penghasilan ya kebanyakan nganggur ya. Itu hubungannya adalah sangat merasa kalau iya itu ya. Pokoknya kita jangan tidak berkali-kali karena Mungkin keluar. jika tidak bekerja Mungkin tanya nih. lama-lama kalau tidak bekerja Enggak, enggak biar. Assalamualaikum warahmatullahi Di sini kita bicara masalah fiskal ya. Tujuan daripada kebijakan fiskal itu adalah menurunkan tingkat inflasi. Ya, inflasi ini adalah bunga. Nah, kembali lagi, kalau bunganya tinggi, orang-orang yang mempunyai kredit tidak akan mampu membayarnya. Begitu pula perusahaan kan pinjam uangnya ke bank. Ketika bunganya tinggi, bank tidak mampu, maka Pak imbasnya adalah PHK. Ketika PHK banyak pengangguran, nah ketika pengangguran inilah akhirnya mengganggu pemerintah juga. Apalagi tidak COVID seperti ini, masih ya sekarang alhamdulillah endemi ya, sudah masuk endemi sehingga pemerintah untuk uang untuk imunisasi bisa ke tempat yang lain. Kalau dulu adalah ketika COVID itu kebijaksanaan kesehatannya adalah seluruh uang negara itu terkuras untuk beli vaksin. Ya. Karena vaksin juga ada kadaluarsanya itu yang mengakibatkan apa? Orang segan divaksin akhirnya apa? Kadaluarsa. Karena apa? Padahal vaksin adalah untuk kesehatan kalian, untuk menjaga seperti akibat efek daripada COVID itu sangat fatal, menyangkut nyawa, gitu ya. Kemudian di sini akan meningkatkan produktivitas foto, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya. Kalau inflasi tinggi, ya, maka pendapatan akan menurun. Tapi kalau inflasinya rendah, akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kenapa? Daya beli masyarakat itu akan berkembang, akan meningkat. Inilah akhirnya UMKM atau pedagang kecil itu bisa mendapatkan laba yang banyak. Ya, akhirnya sampai di sini pertemuan kita. Ya, untuk minggu depan juga ada tugas kalian membahas masalah APBN dan APBD untuk selanjutnya ya. Ya, tugas kalian adalah bagaimana APBN atau APBD tahun depan apakah meningkat atau turun. Itu tugas kalian minggu depan. Sehingga ketika kalian maju ke depan ini adalah sudah siap kita untuk diskusi, ada tanya jawab, ya semuanya akan menjadi enak untuk belajar, ya seperti itu. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, ya, mari kita berdoa dulu agar kita, ya, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran usaha atau rezekinya. Ya. Coba, jawab. Pimpin doanya.
siap. Berdoa dimulai. Berdoa saya memberi salam.